Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sementara semua orang mengantisipasi dengan cemas di kota tebing iblis, pegunungan yang jauh diliputi panas yang terik. Arus sungai yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana melayang di sekitar gunung seperti kasia merah menyala dan bersinar. Gelombang nirvana ki yang menakjubkan dilepaskan dalam prosesnya. Lindong duduk bersila dan diam-diam di bawah arus energi yang kuat itu. Saat ini tubuhnya memancarkan cahaya merah, tampak seperti arang yang membara. Suhu mendidih merembes keluar dari tubuhnya menyebabkan rerumputan di dekatnya terbakar dan layu. Di udara, ada lubang hitam melayang di atas kepala Lindong. Arus energi yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan pil nirvana terus mengalir ke dalam lubang hitam. Dengan kecepatan yang mencengangkan, energi itu disempurnakan menjadi gelombang nirvana ki yang kemudian menyembur ke seluruh tubuh Lindong. Kali ini jumlah pil nirvana yang digunakan Lindong kira-kira 100.000. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Lagi pula, ketika Lipan menyerang panggung nirvana, dia hanya menggunakan pil nirvana dalam jumlah yang sama. Namun saat ini Lindong hanya menyerang setengah langkah ke tahap nirvana dan dia sudah mengeluarkan pil sebanyak ini dalam satu tarikan nafas. Tidak diragukan lagi ini dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Dengan 100.000 pil nirvana sebagai cadangan, Lindong tidak khawatir tentang kekurangan nirvana ki. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apakah tubuhnya dapat menahan asupan nirvana ki yang begitu kuat. Nirvana ki memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk menenangkan dan memperkuat tubuh seseorang. Namun semakin baik tonik, maka semakin beracun jika terus digunakan. Nirvana ki mengikuti logika yang sama juga. Jika itu diserap secara paksa dan tubuh tidak dapat menerimanya, api akan menyala di hati orang itu dan akhirnya membakarnya dari dalam keluar dan bahkan abu pun tidak akan tersisa pada akhirnya. Untuk jumlah nirvana ki yang dihasilkan dari 100.000 pil nirvana, jangan bicara tentang praktisi setengah langkah. Bahkan praktisi tahap kuasi nirvana seperti Li Yuan akan dengan hati-hati mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan nirvana yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi ki nirvana ini dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu agak bodoh untuk mengkonsumsi 100.000 pil nirvana sekaligus. Jika Lindong tidak memiliki simbol leluhur yang melahap dan tubuh emas nirvana kecilnya, dia akan menjadi abu. Namun tidak ada yang namanya jika di dunia ini. Sejak Lindong berani begitu kurang ajar, dia secara alami memiliki kemampuan dan pil nirvana untuk melakukannya. Setelah dilahap oleh simbol leluhur yang melahap, nirvana ki yang sebelumnya bergejolak menjadi halus secara signifikan. Selanjutnya dengan tambahan tubuh emas nirvana kecil, meskipun proses menyerap nirvana ki menimbulkan beberapa penderitaan bagi Lindong, situasi terburuk jelas tidak terjadi. Dia telah berhasil menahan nirvana ki yang membakar tubuh. Sementara itu Xiao Dao duduk di belakang Little Flame sambil menyipitkan matanya dan menatap Lindong yang memancarkan aura panas. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sedikit. Xiao Dao bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Rupanya 100.000 pil nirvana ini telah memberinya banyak manfaat. Mengingat kecepatan ini, 100.000 pil nirvana ini dapat diserap sepenuhnya dalam 2 hari ke depan. Ucap Xiao Dao bergumam pada dirinya sendiri. Jika berita tentang kecepatan menyerap seperti itu menyebar, orang-orang akan pingsan karena terkejut. Jika ini adalah pria lain yang menyerap 100.000 pil nirvana, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun dengan bantuan simbol leluhur yang melahap, Lindong dapat meminum 100.000 pil nirvana dalam waktu beberapa hari tanpa dampak apapun. Dan seperti yang diharapkan oleh Xiao Dao, setelah 2 hari berlalu dengan tenang, arus energi yang sebelumnya melayang di udara menghilang saat pil nirvana terakhir dilahap oleh lubang hitam.
Sesaat keheningan menyapu puncak gunung. Keheningan berlangsung selama sekitar 10 detik sebelum gelombang energi yang mengerikan menyapu Lindong, yang matanya saat ini tertutup rapat. Beberapa batu besar di sekelilingnya diledakkan menjadi bubuk halus. Matanya yang tertutup rapat akhirnya terbuka dan 2 sinar berwarna merah melesat keluar darinya. Sinar cahaya kemudian mendarat di atas hutan rimbun di bawahnya dan merobek 2 bekas terbakar raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Nafas seperti api kemudian keluar dari mulut Lindong dan benar-benar membakar udara di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Dengan sentakan pikirannya, pancaran energi kemasan memancar dengan cepat di bawah kulit telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangannya tampak terbuat dari emas asli, memancarkan kilo emas yang tampak tidak bisa dihancurkan. Dengan pencapaian resmi tahap setengah langkah menuju nirvana, tubuh emas nirvana kecil Lindong juga meningkat pesat. Itu bahkan sebanding dengan beberapa tubuh emas nirvana praktisi panggung nirvana. Biasanya ketika tahap setengah langkah menuju nirvana tercapai, kebanyakan orang akan diperkuat berkat jumlah ki nirvana yang besar. Secara tidak jelas, akan ada tanda-tanda pembentukan tubuh emas nirvana juga. Namun jelas mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Proses penguatan mereka sebagian besar terdiri dari menjadi lebih kuat dan bahkan beberapa yang luar biasa mungkin membentuk cahaya kemasan yang solid di tubuh mereka. Namun mereka tidak akan pernah mencapai tingkat yang sama dengan Lindong, yang lengannya tampak seperti terbuat dari emas asli. Pada saat ini Lindong dengan santai mengusap telapak tangannya yang terpancar emas ke pohon terdekat. Saat lengannya bersentuhan dengan pohon, lengannya meleleh menembus pohon seperti pisau yang memotong sepotong tahu. Derajat ketajamannya akan membuat lidah keluh. Tidak buruk, ucap Lindong. Pada saat ini Lindong agak puas dengan pertumbuhannya. Dengan senyuman, pancaran cahaya kemasan di lengannya menghilang dan kembali ke warna normalnya. Dia kemudian merenggangkan tubuhnya dan berdiri. Wah, tingkat penyerapanmu lebih cepat dari yang aku harapkan. Sepertinya kau semakin akrab dengan penggunaan dan kontrol dari simbol leluhur yang melahap juga, ucap Xiaodo terbang dan tertawa kecil. Lindong tersenyum dan melirik Lei Se dan rekan-rekannya yang sedang koma. Dia kemudian berbicara dengan lembut. Aku pikir sudah waktunya untuk mengumpulkan pil nirvana. Namun aku merasa itu tidak akan semulus kali ini. Meskipun Lindong tidak menerima berita apapun dari dunia luar, dia bisa menebak dampak dari tindakannya. Mungkin pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis telah mengatupkan giginya dan menunggunya. Hei, manusia mati demi kekayaan sementara burung mati demi makanan. Tanpa pil nirvana, mustahil untuk menembus tahap nirvana, ucap Xiaodo tertawa aneh sambil memberikan ekspresi seolah ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan. Lindong menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak benar-benar takut pada apapun. Tidak peduli seberapa ganasnya Kekaisaran Tebing Iblis, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri. Mengingat luasnya medan perang kuno, apakah dia bahkan akan takut jika Kekaisaran Tebing Iblis membalik seluruh negeri untuk mencarinya? Selanjutnya saat kau berlatih, aku telah melakukan sesuatu pada tubuh orang-orang ini. Di masa depan, jika mereka berani mencoba sesuatu yang menyimpang, aku akan memastikan mereka menderita, ucap Xiaodo tertawa jahat. Lindong terkejut sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Memang Xiaodo memiliki banyak trik jahat. Bahkan mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk menukar pil nirvana. Xiaodo tetap tidak akan melepaskan mereka. Itu juga bagus. Ini dapat mencegah masalah di masa depan, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke cakrawala yang jauh. Matanya menyala dengan api sekali lagi. Saatnya berangkat. Aku benar-benar ingin melihat apa yang terbuat dari kota tebing iblis. Aku pasti mendapatkan 1 juta pil nirvana ini. Selama periode waktu ini, kota tebing iblis tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian di wilayah barat laut medan perang kuno dan berita yang bocor dari sini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika berita itu menyebar, itu menarik minat banyak orang.
Beberapa orang bahkan bergegas ke kota tebing iblis hanya untuk melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki pria yang memeras kekaisaran tebing iblis. Tidak diragukan lagi, popularitas kota tebing iblis telah meningkat secara signifikan. Semua orang di kota ini dengan cemas mengantisipasi badai api yang akan datang. Di bawah antisipasi dan harapan seperti itu, 2 hari berlalu tanpa suara. Namun Lindong yang seharusnya mengumpulkan pil nirvana belum juga muncul. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan orang merasa tidak sabar dan curiga. Mungkinkah orang ini hanya membual dan dengan sengaja mengganggu kekaisaran tebing iblis? Namun jika ini benar-benar terjadi, itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, komentar mencibir dan menghina muncul di kota tebing iblis. Orang-orang ini pasti mengira bahwa kejadian baru-baru ini hanyalah aksi publisitas oleh pemuda bernama Lindong. Secara alami, tidak peduli seberapa luas penyebaran berita itu, suasananya masih khusyuk dan suram di Istana Batu yang sangat dihormati. Tekanan semacam ini sudah cukup untuk mencekik nafas seseorang. Di Istana Batu, ada seorang pria berpakaian putih duduk apatis di kursi batu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping mengetuk-ketuk pelan di sepanjang sandaran tangan kursi. Suara drum yang halus namun renyah dari jari-jarinya bergema di seluruh Istana Batu yang sunyi senyap, memberikan kehadiran yang mencekik. Di bawah pria berpakaian putih itu, ada banyak sosok. Orang-orang ini adalah elit dari kekaisaran tebing iblis. Namun ada beberapa tempat yang kosong. Ketika Lindong mengeluarkan Lei Se, Chenmu dan rekan-rekan mereka dalam satu gerakan, dia memberikan pukulan telak kekaisaran tebing iblis. Lagi pula banyak sumber daya dihabiskan untuk mengasuh kedua pria ini. Senior Sisuan sudah 3 hari dan masih belum ada tanda-tanda Lindong. Mungkinkah dia bermain-main dengan kita? Akhirnya sesosok tidak bisa tidak bertanya dengan suara rendah setelah suasana yang tertekan berlanjut untuk waktu yang lama. Bajingan, anak itu sangat berani. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap Lei Se dan yang lainnya. Dan karena ini, dia berani menantang kekaisaran tebing iblis kita. Namun 2 hari ini, dia pasti menyadari betapa bodohnya tindakannya setelah dia tenang. Ucap pria lain mencibir tanpa sadar. 2 hari ini Lindong telah membuat mereka stres dan karena itu mereka sangat marah padanya. Meskipun Lei Se gagal melewati kesengsaraan nirvana, dia masih membuat kemajuan yang besar. Oleh karena itu praktisi panggung nirvana biasa tidak boleh menjadi lawannya. Selanjutnya, dengan bantuan dari Chenmu dan yang lainnya, selama itu bukan seseorang yang telah melewati kesengsaraan nirvana, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun Lindong mampu melakukannya, oleh karena itu pria ini tidak boleh diremehkan. Ucap seorang pria yang tampak berhati-hati dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya tidak semua orang memiliki sikap yang sama terhadap masalah ini. Setelah mendengar kata-kata pria ini, banyak orang mengerutkan bibirnya. Lindong yang baru saja mencapai master simbol surga, seharusnya merasa sulit bahkan untuk mengalahkan Chenmu. Oleh karena itu sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lindong benar-benar sendirian menangkap Lei Se dan rekan-rekannya. Duduk di kursi batu, pria berpakaian putih yang bernama Sisuan memandang acuh tak acuh pada keributan di bawahnya. Setelah beberapa saat dia kemudian dengan jelas berkata, "Karena berita tentang kejadian ini telah menyebar, kita tidak perlu peduli apakah dia akan datang atau tidak. Kekaisaran tebing iblis tidak akan mentolerir orang seperti dia. Begitu kita menangkapnya, aku ingin mayatnya digantung di gerbang kota tebing iblis. Kalau tidak, orang lain akan melupakan ketenaran kekaisaran tebing iblis. Oleh karena itu jika anak itu benar-benar muncul, siapapun yang membiarkannya melarikan diri karena kelalaiannya akan menggantikannya dan digantung di tembok kota sebagai gantinya. Jangan khawatir senior Sisuan, kami sudah memiliki persiapan yang diperlukan. Saat anak itu muncul, tidak akan ada tempat baginya untuk lari." Setelah mendengar suara dingin dan tanpa emosi dari Sisuan, orang-orang di Istana Batu gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepala mereka. Senior besar masih di pedalaman. Haruskah kita mengirim pesan kepadanya dan meminta dia kembali? Ucap seorang pria ragu-ragu dan bertanya. "Tidak perlu,
Saat ini senior besar sedang bertarung dengan orang lain untuk memperebutkan kunci kuno misterius yang lainnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah kecil seperti ini. Selanjutnya aku ingin melihat dengan kepalaku sendiri kemampuan apa yang dimiliki Lindong sehingga dia berani menginjak kepala kekaisaran tebing iblis. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di bawah Sisuan mengangguk dengan hormat. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Sisuan. Selama Lindong muncul tidak akan ada jalan keluar baginya. Pada saat ini Sisuan melirik ke sekeliling istana batu dan tatapan sinis di matanya menghilang secara bertahap. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membiarkan orang-orang praktisi melakukan persiapan mereka sendiri. Pada saat ini tiba-tiba pupil matanya melebar. Dia kemudian berdiri dan menatap serius ke istana batu dan ke tempat yang jauh di kekaisaran tebing iblis. Sudut mulutnya membentuk lengkungan menyeramkan secara bertahap. Akhirnya dia datang. Dia memang berani. Setelah melihat gerakan tiba-tiba Sisuan, orang-orang di istana batu sedikit terkejut. Kemudian seolah-olah mereka telah memahami sesuatu, mereka berbalik dan melihat keluar kota. Tidak lama setelah Sisuan merasakan sesuatu, seluruh kota tebing iblis tiba-tiba menjadi gempar. Lagi pula tidak ada kekurangan bakat di kota ini. Bahkan jika mereka tidak sekuat Sisuan, mereka masih bisa merasakan hal yang sama. Pada saat ini tiba-tiba angin kencang menyapu kota besar. Banyak sosok terbang di atas kota dan akhirnya melemparkan diri mereka ke tembok kota. Semua tatapan mereka terlempar ke cakrawala jauh di luar kota. Ada titik hitam di langit yang semakin besar. Dia datang. Lindong benar-benar datang. Orang ini benar-benar ceroboh. Memang benar bahkan tindakan impulsif semacam ini akan meningkatkan reputasinya secara signifikan. Tapi aku khawatir dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmati reputasi ini. Ya, rumor mengatakan bahwa Sisuan dari kekaisaran tebing iblis sangat marah atas insiden ini. Orang itu adalah seseorang yang secara sah telah melewati kesengsaraan nirvana. Jangan bilang Lindong berpikir bahwa metode yang dia gunakan untuk menangkap Blaise dan rekan-rekannya akan cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengan elit seperti Sisuan. Tidak masuk akal. Seolah-olah seluruh kota meletus dengan emosi yang telah mereka kumpulkan setelah menderita dalam menunggu untuk waktu yang lama. Banyak bisikan pecah di tembok kota. Namun kebanyakan orang bersukacita atas kemalangan titik hitam yang datang. Tentu saja ada juga beberapa orang yang melihat dengan menarik titik hitam yang masuk. Dari kemampuan Lindong untuk menangkap Blaise dan rekan-rekannya, itu menunjukkan bahwa pria ini cukup mampu dan bukan individu yang bodoh. Kesimpulannya ada dua perspektif tentang tindakan kurang ajar Lindong. Perspektif pertama adalah bahwa Lindong sedang mencari kematian. Perspektif kedua adalah bahwa dia benar-benar percaya diri dalam berurusan dengan elit yang kuat seperti Sisuan dan percaya bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Mereka yang memiliki pola pikir yang cermat secara otomatis akan meninggalkan perspektif pertama. Itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang lebih pendek. Oleh karena itu yang masuk akal harus menjadi perspektif kedua. Dan perspektif ini membangkitkan rasa ingin tahu beberapa praktisi. Sebagai bagian dari penduduk di kota tebing iblis, mereka jelas tahu tentang kehebatan Sisuan. Bahkan mereka sendiri akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera jika mereka melawan Sisuan. Selanjutnya Lindong baru saja hanya mencapai master simbol surga. Di bawah dugaan seperti itu, banyak tampilan di tembok kota terbakar dengan cahaya yang kuat. Bintik hitam secara bertahap diperbesar di mata semua orang. Dan akhirnya bintik hitam itu menjelma menjadi binatang yang sangat agung seperti harimau merah. Di bawah penerangan dari matahari, saat binatang seperti harimau itu mengepakkan sayapnya yang besar, baju besi merahnya memantulkan cahaya menyilaukan yang terlihat sangat mengesankan. Banyak tatapan berhenti pada binatang iblis sejenak sebelum bergeser ke atas. Setelah itu sosok yang tampak muda kemudian muncul di garis pandang mereka. Sosok itu memiliki lengan terkulai di sampingnya sementara wajahnya berisi senyum lebar. Dia tidak terlihat sangat menonjol. Tetapi ada beberapa individu sensitif yang bisa merasakan ancaman tersembunyi di balik senyuman itu. Pada saat ini binatang iblis berhenti beberapa ratus kaki di depan kota tebing iblis.
Lindong yang berdiri di belakang Little Flame melirik kota yang gelap dan suram. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke menara batu yang terletak di pusat kota. Sebuah suara mencibir kemudian bergema di seluruh kota. Kekaisaran tebing iblis, datang dan kumpulkan orang-orangmu. Setelah tawa Lindong terdengar, semburan kuat Yuan Power yang dipenuhi niat membunuh meletus dari menara batu. Kemudian seseorang berpakaian putih terbang keluar dari menara dan muncul di tembok kota dalam hitungan detik. Mata tajamnya yang sedingin es terkunci pada Lindong, yang masih berdiri di belakang Little Flame. Sisuan, setelah melihat pria ini muncul, keributan pecah di tembok kota. Rupanya mereka telah mengenali penguasa kota tebing iblis. Kemudian mereka melemparkan ekspresi kegembiraan pada Lindong. Jelas bersukacita atas kemalangannya. Kau dipanggil Lindong bukan? Fakta bahwa kau berani tampil benar-benar melebihi harapanku. Ucap Sisuan acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan sepasang mata berbisa dan lengannya diletakkan di belakang punggungnya. Tatapan Lindong terpaku pada sosok ini juga. Energi yang memancar dari tubuh sosok itu sudah cukup untuk membuat pupil mata Lindong membesar. Kekaisaran tebing iblis memang luar biasa. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap Sisuan dan tersenyum. Kemudian yang pertama merenggangkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya dan melambaikan pada yang terakhir. Mari kita hentikan omong kosong dan serahkan pil nirvana. Saat ini keributan di tembok kota sedikit mereda dan banyak tatapan diarahkan ke arah Sisuan. Keributan di tembok kota sedikit mereda dan banyak tatapan diarahkan ke arah Sisuan. Pada saat ini, rasa dingin di sekitar tubuh Sisuan semakin kuat dan lengkungan menyeramkan yang terbentuk di sudut mulutnya semakin lebar. Semua orang tahu akan ada pertunjukan yang menarik hari ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.